Krisno Tatemazai dari kelas 11 MIPA 3. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kimia bab 2 yakni minyak bumi. Tentu kita bertanya, apakah pengertian dari minyak bumi dan gas alam tersebut? Minyak bumi adalah sumber energi utama yang berasal dari bahan tambang yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, misalnya untuk pengaspalan jalan atau bahan bakar kendaraan. Minyak bumi adalah pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan senyawa karbon, terutama hidrokarbon alifatik maupun aromatik. Sedangkan gas alam adalah gas yang biasa disebut gas bumi atau gas rawa, yang adalah bahan bakar fosil berbentuk gas dan terdiri atas metana atau CH4. Selanjutnya saya akan masuk pada bagian yang pertama, yakni proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam berasal dari sisa-sisa organisme hewan, tumbuhan, bakteri, dan jasad-jasad renik yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya, jasad-jasad renik tersebut akan mengendap dan tertutup lumpur, dan lama-kelamaan akan berubah menjadi batuan karena adanya tekanan dari dasar laut dan dari dalam bumi. Selanjutnya, bakteri-bakteri anaerob akan menguraikan jasad-jasad renik yang telah mati tersebut menjadi minyak bumi dan gas alam. Penjelasan selanjutnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut menyajikan proses pembentukan minyak bumi. Pada tahap pertama, jasad renik, tumbuhan dan hewan yang telah mati telah tersimpan selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi. Tahap kedua, jasad renik, tumbuhan dan hewan kemudian diuraikan oleh bakteri-bakteri anaerob dan kemudian meresap ke dalam batuan berpori. Tahap ketiga, minyak bumi dan gas alam yang telah terbentuk akan bermigrasi dan terperangkap dalam batuan kedap air. Sedangkan pada tahap yang terakhir, minyak bumi dan gas alam tersebut akan berkumpul dalam cekungan kedap air. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yakni komposisi minyak bumi dan gas alam. Minyak mentah terdiri atas beberapa hidrokarbon dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Minyak bumi Indonesia mengandung karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, dan oksigen sehingga memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding dengan negara lain. Selain itu, minyak bumi Indonesia bersifat ringan sehingga lebih mudah diolah. Adapun senyawa penyusun minyak bumi dan gas alam akan saya jelaskan sebagai berikut. Pada bagian A terdapat alkana. Golongan alkana yang banyak kita jumpai dalam kandungan minyak bumi yaitu normal heptana dan isoktana. Normal heptana memiliki panjang rantai dengan 7 atau C, sedangkan isoktana memiliki panjang rantai dengan 8 atau C. Pada bagian B terdapat sikloalkana. Golongan sikloalkana yang terdapat dalam minyak bumi yaitu ada 2, siklopentana dan sikloheksana. Siklopentana memiliki panjang rantai dengan 5 atau C dan berbentuk seperti segini. Sedangkan sikloheksana memiliki panjang rantai dengan 6 atau C dan berbentuk seperti segena. Siklopentana juga memiliki turunan yakni metil siklopentana, sedangkan sikloheksana memiliki turunan etil sikloheksana. Pada bagian C kita dapat melihat senyawa penyusun minyak bumi yang ketiga yakni hidrokarbon aromatik. Golongan hidrokarbon aromatik yang biasanya menjadi senyawa penyusun dalam minyak bumi yaitu adalah senyawa benzena. Benzena juga memiliki turunan yakni etil benzena. Bentuk benzena seperti segi 6 dan terdapat lingkaran di dalam. Adapun senyawa penyusun minyak bumi dan gas alam yang terakhir yakni bagian B, unsur organik dan mineral. Unsur organik dan mineral ini terpisah dari senyawa penyusun yang ketiga tersebut yakni alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Jadi maksudnya unsur organik dan mineral ini tersendiri. Minyak bumi disusun oleh unsur organik dan mineral yakni belerang 0,01 sampai 7%, senyawa nitrogen 0,02 sampai 0,9%, senyawa oksigen 0,06 sampai 0,4%, dan terakhir senyawa organologam. Sedangkan gas alam disusun oleh unsur organik dan mineral yang berbeda dengan minyak bumi, yakni 70-98% metana, 1-10% etana, kurang lebih 5% propena, kurang lebih 2% butana, kurang lebih 1% pentana, dan kurang lebih 0,5% heksana. Demikian senyawa penyusun dari minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemisahan minyak bumi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pemisahan minyak bumi atau proses pengolahan minyak bumi.
Proses pemisahan minyak bumi ada dua, yaitu desalting dan distilasi bertingkat. Saya akan menjelaskan yang pertama, yakni desalting. Desalting atau proses penghinaan garam adalah proses pembersihan zat mineral yang terkandung dalam minyak mentah tersebut. Desalting dilakukan dengan cara mencampur air dengan minyak supaya zat mineral terlarut dalam air. Minyak mentah juga ditambah dengan asam dan basa untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain hidrokarbon. Minyak mentah yang telah melalui proses desalting lalu dialirkan ke dalam tangki pemanas untuk diuapkan pada suhu 350 derajat Celcius. Proses pemisahan minyak bumi yang kedua yakni distilasi bertingkat. Berbeda dengan proses desalting, pada proses destilasi bertingkat, minyak mentah yang diperoleh tidak dipisahkan menjadi beberapa komponen murni, melainkan dimasukkan ke dalam fraksi-fraksi yang memiliki kisaran titik didih tertentu. Adapun proses distilasi bertingkat akan saya jelaskan sebagai berikut. Proses distilasi bertingkat ada 4 tahap. Tahap pertama yakni 1. Minyak mentah akan dipanaskan dengan uap air yang bertekanan tinggi dengan suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah tersebut akan dialirkan dan disimpan dalam mesin distilasi. Kedua, uap minyak mentah yang ada dalam mesin distilasi akan dipindahkan melewati plat-plat atau trap. Masing-masing trap mempunyai banyak lubang dan dilengkapi dengan penutup gelembung untuk mengairi uap. Yang ketiga, selama proses perjalanan tersebut, uap minyak mentah akan mendingin. Ada sebagian uap minyak mentah yang mencapai titik kondensasi sehingga membentuk zat cair. Sedangkan yang zat cair yang terbentuk pada suhu tertentu tersebut disebut dengan fraksi. Pada tahap keempat, untuk fraksi yang senyawanya mengandung titik didih tertinggi akan mengalami kondensasi atau berada pada bagian bawah menara distilasi. Sedangkan fraksi yang mengandung senyawa dengan titik didih terendah akan berada pada bagian atas menara distilasi. Untuk proses lebih lengkap, kita dapat melihat gambar proses distilasi bertingkat berikut ini. Setelah melihat gambar tersebut, ada beberapa fraksi minyak bumi yang terdiri atas beberapa tingkatan. Saya akan menjelaskan fraksi-fraksi minyak bumi tersebut. Yang pertama terdapat gas. Gas memiliki titik didih minus 160 sampai minus 30 derajat. Kegunaan dari gas adalah sebagai bahan bakar kompor gas, bahan bakar gas, sumber hidrogen, dan umpan proses petrokimia. Yang kedua ada petroleum ether. Petroleum ether memiliki titik didih 30 sampai 90 derajat Celcius. Kegunaan dari petroleum ether adalah sebagai bahan pelarut dan dry cleaning. Yang ketiga ada bensin. Bensin memiliki titik didih 40 sampai 70 derajat Celcius. Bensin berguna sebagai bahan bakar kendaraan dan sebagai umpan proses petrokimia. Yang keempat ada nafta. Nafta adalah atau sering disebut dengan bensin berat. Nafta memiliki titik didih 70 sampai 170 derajat Celcius. Nafta berguna sebagai zat adiktif bensin dan sebagai bahan dasar pembentuk senyawa kimia. Yang kelima ada kerosin. Kerosin adalah minyak mentah atau aftur. Kerosin memiliki titik didih 170 derajat sampai 250 derajat Celcius. Kerosin berguna sebagai bahan bakar rumah tangga dan bahan bakar penerbangan pesawat. Yang keenam ada solar dan mesin diesel. Solar dan mesin diesel memiliki titik didih 240 sampai 350 derajat Celcius. Solar dan mesin diesel ini tentu berguna bagi bahan industri diesel dan perusahaan-perusahaan industri lainnya. Yang ketujuh ada pelumas atau oli. Pelumas atau oli memiliki titik didih 350 sampai dengan 500 derajat Celcius. Pelumas atau oli berguna sebagai oli bagi kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor dan mobil. Yang kedelapan ada parafin. Parafin memiliki titik didih lebih besar atau sama dengan 350 derajat Celcius. Parafin berguna untuk sebagai bahan bakar pembuatan lilin dan bahan-bahan plastik lainnya. Yang kesembilan ada residu. Residu adalah aspal atau bitumen. Residu memiliki titik didih lebih besar atau sama dengan 500 derajat Celcius. Residu berfungsi sebagai bahan pembuatan aspal jalan, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas.
Selain itu, ada beberapa fraksi minyak bumi yang dapat digunakan secara langsung seperti yang ke-9 ini, dan ada juga fraksi yang harus melalui pengolahan lebih lanjut. Pengolahan lebih lanjut ini ada dua, yaitu perengkahan atau cracking dan treating dan proses treating. Yang pertama yaitu perengkahan atau cracking. Perengkahan atau cracking adalah merupakan proses pemecahan molekul senyawa hidrokarbon yang panjang menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih pendek. Misalnya proses cracking senyawa solar dan kerosin menjadi bensin. Yang kedua ada proses treating. Proses treating adalah proses menghilangkan pengotor pada minyak bumi supaya minyak dihasilkan lebih murni. Proses treating ini meliputi 3 tahap, yakni copper sweating, acid treatment, dan desulfuring. Demikian penjelasan mengenai proses pemisahan dan pengolahan minyak bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan bakar minyak bumi. Sebanyak 84% minyak bumi akan diolah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, LPG, aftur, dan minyak tanah. Bahan bakar minyak bumi yang paling banyak digunakan adalah bensin. Oleh karena itu saya akan menjelaskan tentang bensin. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mutu bensin. Bensin sebagai bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh manusia pada saat ini, tentunya harus memenuhi standar mutu dan kualitas tertentu. Bensin yang berasal dari proses perengkehan atau cracking biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus daripada bensin hasil penyulingan. Mengapa? Karena bensin hasil perengkahan atau cracking telah dicampur dengan bensin hasil penyulingan, sehingga otomatis mutu bensin yang dihasilkan lebih bagus. Berdasarkan kualitasnya, bensin diberikan bilangan oktan untuk menentukan kualitas pembakaran bensin di dalam mesin. Bilangan oktan adalah angka atau bilangan yang menunjukkan kualitas atau mutu bensin yang berkaitan dengan ketukan atau knocking. Rentan bilangan oktan adalah 0 sampai 100. Bilangan oktan bahan bakar dapat ditentukan melalui uji pembakaran sehingga diketahui karakteristik pembakarannya. Bagaimana cara mencari bilangan oktan suatu bensin? Saya akan menjelaskannya dengan contoh soal yang satu ini. Diketahui suatu senyawa terdiri atas 30% normal heptana dan 70% isoktana. Yang ditanyakan adalah berapa bilangan oktana yang akan terbentuk. Kita tinggal menempatkan normal heptana menjadi 30 berbanding 100. Normal heptana 30 berbanding 100 dikalikan dengan 0. Lalu kita memecahkan 70% isoktana ini menjadi 70 per 100 dikali 100. Maka 30 banding 100 dikali 0 hasilnya adalah 0. Sedangkan 70 per 100 dikali 100 kita bisa mematikan 100. Lalu dia akan menghasilkan 70. 0 ditambah 70 hasilnya adalah 70. Maka bilangan oktan yang kita dapatkan adalah 70. Semakin tinggi bilangan oktan maka kualitas bensin semakin tinggi dan ketukan semakin berkurang. Fraksi bensin yang biasanya dihasilkan dari hasil proses penyulingan bilangan oktannya rata-rata 70. Bagaimana cara meningkatkan kualitas suatu bensin? 1. Kita dapat menambah kadar isoktana dalam bensin. 2. Menambah kandungan heksena dalam bensin. 3. Mengubah struktur senyawa hidrokarbon yang berlantai lurus menjadi bercabang. 4. Polimerisasi yaitu proses mengubah molekul yang kecil menjadi molekul yang lebih besar. Misalnya isobutana ditambah dengan isobutena akan menghasilkan isoktana, yaitu senyawa bensin yang bermutu tinggi. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu blending atau pencampuran. Blending adalah proses pencampuran atau penambahan zat adiktif pada bensin supaya bensin menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Sekian penjelasan dari saya mengenai bahan bakar minyak bumi. Terakhir saya akan menjelaskan dampak pembakaran minyak bumi dan cara mengatasinya. Dampak pembakaran minyak bumi yang pertama yakni pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh gas-gas minyak bumi yang keempat ini. Yang pertama ini karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari pembakaran minyak bumi yang berbeda-beda. Yang kedua karbon monoksida. Karbon monoksida berasal dari pembakaran yang tidak sempurna.
Gas karbon monoksida dapat menyebabkan penyakit pernafasan dan juga penyakit mata. Yang ketiga yakni oksida belerang. Oksida belerang atau SO2 dan SO3 berasal dari pembakaran batu bara. Oksida belerang, gas oksida belerang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Yang keempat yakni oksida nitrogen. Oksida nitrogen atau NO dan NO2 berasal dari reaksi nitrogen. Dampak yang kedua yakni efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh 3 gas yang berbeda, yakni CO2 atau karbon dioksida. CO2 atau karbon dioksida pada efek rumah kaca disebabkan oleh asap-asap industri dari perusahaan-perusahaan. Yang kedua yakni metana. Metana berasal dari penguraian sisa-sisa hasil tumbuhan. Meskipun jumlahnya di atmosfer hanya sedikit, namun akibat yang dapat ditimbulkan oleh metana ini jauh lebih besar ketimbang karbon dioksida. Yang ketiga yakni CFC. CFC adalah salah satu gas berbahaya yang dapat menipiskan lapisan ozon. CFC berasal dari lemari pendingin seperti es dan juga AC. Yang ketiga hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh adanya oksida belerang SO2 dan SO3 serta oksida nitrogen NO2. Jika terjadi hujan asam, sangat berbahaya bagi lingkungan kita, terutama lingkungan perairan. Karena hujan asam dapat merusak lingkungan perairan serta kehidupan biota laut yang ada di sana. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi dari dampak pembakaran minyak bumi tersebut? Cara yang dapat kita lakukan yang pertama adalah 1. Mengurangi bahan bakar fosil. Tentu dengan mengurangi bahan bakar fosil, otomatis kita akan mengurangi pencemaran dari gas-gas yang berbahaya akibat pembakaran minyak bumi tadi. Yang kedua, menanam pohon atau melakukan reboisasi. Dengan menanam pohon atau melakukan reboisasi, tentu kita sudah mengurangi dampak dari adanya pencemaran gas yang berbahaya, termasuk dengan adanya penyerapan karbon dioksida dari pepohonan dan tanaman-tanaman hijau. Ketiga, menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi. Menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi misalnya dengan cara menggunakan energi surya. Yang kedua, memproduksi mobil dengan tenaga listrik yang akan digerakkan oleh tenaga surya. Yang cara lainnya itu memproduksi bensin bebas timbal dan bioetanol sebagai pengganti bensin. Dan cara yang terakhir atau keempat adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Tentu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kita sudah mengurangi pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor. Lebih baik kita menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, sehingga mengurangi adanya jumlah pencemaran udara yang terjadi di lingkungan kita. Sekian pembahasan materi kimia bab 2 tentang minyak bumi. Saya ucapkan terima kasih.